Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahu 'azim, shadaqallahu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jami'ah rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah yang diberikan kepada kita. Sampai detik ini kita masih diberikan suatu kesehatan yang luar biasa. Kita sekarang berada di sini dengan ayaman kubuk yang sederhana seperti ini, menandakan bahwa kesederhanaan itu adalah kunci utama, dan Allah suka dengan kesederhanaan seperti ini. Allah suka dengan suatu hal yang tidak bermewah-mewahan meskipun kita punya. Allah selalu menyukai suatu hal, bahwa Rasulullah pun juga begitu. Rasulullah apakah dia orang kaya? Tidak. Kesederhanaan Rasulullah perlu kita jadikan sebagai suri tauladan. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan salawat yang senantiasa kita kumandangkan kepada beliau yang nantinya akan bisa menolong kita nanti ketika kita masuk ke alam barzakh, nanti di yaumul hisab, nanti di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita baca tidak pernah kita ada bosan-bosannya di dalam membaca bacaan-bacaan zikrullah, tauhid kepada Allah, kemudian bacaan salawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini insya Allah akan bermanfaat buat kita semua. Bukan bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Perlu kita waspadai bahwa ketika dalam suatu Al-Quran diriwayatkan begitu pentingnya bacaan surat, yaitu namakan ayat kursi. Itu adalah bacaan Al-Quran, di mana ayat kursi ini ketika kita baca nilainya luar biasa, keampuhannya luar biasa, keistimewaannya luar biasa. Dan kita diwajibkan untuk selalu membaca ayat kursi di mana kita berada. Tetapi di sini perlu kita garis bawahi, tidak semua itu diperbolehkan untuk membaca ayat kursi. Ada 4 yang mana kita dilarang untuk membaca ayat kursi. Perlu antum sadari, perlu antum ketahui, dan perlu antum pelajari. Biar bermanfaat buat realisasi, biar antum nanti tidak salah, tidak sekedar hanya membaca ayat kursi, di mana baca ayat kursi, di sini baca ayat kursi, sana baca ayat kursi, tidak sembarangan. Ada 4 di mana kita dilarang untuk membaca ayat kursi. Pertama, 4 yang dilarang dalam kita membaca ayat kursi. Pertama adalah apa? Jangan membaca ayat kursi di saat kita dalam bacaan sholat, saat rukuk dan sujud. Ingat, jangan membaca ayat kursi di saat kita rukuk maupun sujud. Kenapa? Karena ayat kursi adalah bagian daripada Al-Quran. Artinya apa? Ayat kursi adalah bacaan Al-Quran, di mana tidak diperbolehkan dalam bacaan sholat hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Tidak semuanya harus bisa dibaca dalam bacaan sholat. Itu yang pertama. Jadi antum perlu pelajari, perlu diketahui bagi antum yang belum mengerti. Yang sudah mengerti tidak ada masalah. Ini pelajaran buat kita, biar kita bisa dan tahu serta paham dan mengerti. Jadi yang pertama, jangan membaca ayat kursi dalam saat atau pada posisi rukuk dan sujud.
Yang kedua, kita dilarang membaca ayat kursi pada posisi di mana mungkin antum semua udah tahu, tapi kadang-kadang masih sering dilanggar, yaitu apa? Jangan membaca ayat kursi dalam posisi di WC atau di toilet atau di kamar mandi. Kadang-kadang sering kita nggak sadar, kita mengucapkan segala sesuatu yang nggak seharusnya kita ucapkan dalam kamar mandi, di WC. Kadang-kadang bersyukur. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mewajibkan umatnya atau memberikan saran kepada umatnya agar jangan lama-lama di kamar mandi. Kenapa? Karena di kamar mandi itu banyak iblisnya, banyak jinnya, banyak orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu yang dilaknat Allah? Siapa itu orang-orang? Yaitu orangnya hamba Allah. Orang apa? Sebangsa jin, sebangsa iblis yang dia tinggal di kamar mandi. Dia tinggal di situ. Sehingga kalau kita lama-lama di situ, apalagi sampai mengucapkan ayat-ayat Allah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu perlu diperjelas, perlu ditajamkan dalam pikiran kita agar apa? Agar kita jangan membaca ayat kursi di dalam kamar mandi. Jadi dua tadi, jangan membaca ayat kursi di dalam sholat rukuk dan sujud. Yang kedua, jangan membaca ayat kursi pada posisi kita berada di kamar mandi. Maka dalam suatu riwayat disebutkan dalam suatu hadis, yaitu janganlah kita lama-lama di kamar mandi. Persempit waktu di kamar mandi, ketika udah selesai usahakan secepatnya bisa keluar. Yaitu di saat seorang wanita ataupun laki di saat hadas besar, ataupun wanita terutama dalam keadaan haid atau hadas besar, jangan membaca ayat kursi maupun Al-Quran apapun kecuali dalam hati. Diriwayatkan dalam suatu hadis, di mana ini diriwayatkan dalam hadis Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, di mana di situ larangan bagi wanita yang hadas besar atau haid untuk membaca Al-Quran meskipun satu ayat, kecuali dalam hati. Maka dari itu, ketika kita punya istri atau seorang wanita yang hukumnya ketika datang bulan, jangan sembarangan. Antum harus bisa benar-benar membersihkan dan menjaga nifas ataupun datang bulan itu sebagus mungkin. Karena apa? Jika antum tidak hati-hati, terutama ibu-ibu, ketika datang bulan, nanti ketika datang bulan, sisir atau rambut jatuh, tidak antum kumpulin. Nanti salah suatu riwayat menyebutkan jatuhnya rambut, satu helai rambut orang dari wanita, ketika tidak dimandikan bersama-sama ketika antum sudah selesai datang bulan, kok tidak dimandikan bersama, maka nanti baliknya rambut ini, satu helai rambut, bagaimana kilatan petir yang menghantam kita. Coba bisa dibayangin betapa kerasnya kilatan petir yang menghantam kita. Sekali hantam gimana posisinya? Hancur lebur kita. Itu baru satu helai rambut. Kalau kita bisa bayangin berapa ratus rambut kita setiap kita sisir, ketika datang bulan kita tidak pernah menghiraukan rambut kita yang jatuh. Berapa kali kilatan petir yang menghantam kita nanti di alam kubur. Yang keempat, tadi sudah 1, 2, 3, dan 4. Jadi di antara tadi yang dilarang membaca ayat kursi, pertama dalam keadaan rukuk dan sujud dalam bacaan sholat. Yang kedua, di saat kita berada di kamar mandi. Yang ketiga, di saat wanita ataupun kita dalam keadaan datang bulan atau hadas besar. Sekarang yang keempat, larangan membaca ayat kursi apa? Di saat kita sedang mengantuk. Ini perkara sepele yang sering kita langgar ketika kita ngantuk membaca Al-Quran. Ini dikhawatirkan dalam suatu riwayat ketika kita mengantuk itu makruh hukumnya untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Kalau kita ngantuk kemudian kita membaca Al-Quran, akan bisa merubah atau kita membaca dalam posisi salah, sehingga akan merubah arti atau makna daripada Al-Quran itu sendiri. Ingat, satu huruf Al-Quran akan membawa kita, akan nanti menjadikan penolong kita di saat nanti kita berada di sana, dengan catatan jika kita baca dalam keadaan benar. Itu satu huruf.
Tapi salah satu huruf kita baca salah akan menjadi siksa juga nanti ketika kita berada di alam akhirat. Ingat, apapun terjadi, wa may ya'mal misqala dzarratin khairayya wa may ya'mal misqala dzarratin sarrayya. Apapun bentuknya nanti, kejelekan sebesar debu, kebaikan sebesar debu, nanti pasti akan diperkirakan sendiri, diperhitungkan sendiri di dalam mizan nanti kita. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang husnul khatimah, senantiasa belajar dari kesalahan. Apa yang Ustadz berikan hari ini semoga menjadi pelajaran bagi antum yang belum mengerti. Kalau sudah mengerti masih dilanggar, artinya apa? Artinya dosa yang datang kepada kita. Tetapi kalau kita belum mengerti, sekarang mengerti, insya Allah Allah akan memberikan atau membuka pintu taubat bagi kita. Insya Allah semoga kita jadikan sebagai hamba Allah yang istiqomah, senantiasa jalan menuju jalan kebenaran, selalu taubat pada Allah, selalu memohon pintu taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca astaghfirullahaladzim dengan baca astaghfirullahaladzim yang mudah-mudahan dan baca ini dibukakan pintu taubat buat kita semua. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ayo, bisa semoga bisa taubat. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabi rizqan wasi'a wa tub 'alaina taubatan nasuha wa tub 'alaina taubatan nasuha. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang senantiasa ketika kala idza balaqatit taraq wa qila man raq wa dhanna annahu firaq, ketika nyawa kita diambil, kita masih bisa punya kesempatan untuk bisa bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijadikan sebagai golongan umat Muhammad Rasulullah SAW, sebagai umat yang diakui dan menerima taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.